Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sari MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Pendidikan. Kemudian kepada teman-teman semuanya yang saya cintai dan juga saya banggakan, di sini saya Ilma Salma Samia akan membahas mengenai beasiswa sebagai alternatif pengentasan masalah finansial dalam pendidikan. Nah, dalam kesempatan kali ini akan ada beberapa poin yang dibahas, terkhususnya mengenai beasiswa itu sendiri, di mana beasiswa ini sebagai alternatif pengentasan masalah finansial dalam pendidikan. Sudah kita ketahui bersama ya bahwa pendidikan itu merupakan suatu hal yang penting. Nah, tetapi dalam pendidikan ini meskipun sangat penting, tetapi banyak hambatan yang dapat menghampiri kita gitu, seperti dalam hal finansial gitu. Nah, salah satu caranya dengan adanya beasiswa itu sendiri. Nah, kemudian di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian beasiswa pendidikan. Nah, beasiswa pendidikan ini merupakan suatu bantuan dana bagi peserta didik yang kurang mampu maupun yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan yang layak yang diberikan oleh suatu lembaga. Nah, di sini lembaga yang maksud di sini baik itu lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan gitu. Karena dari pemerintahan banyak sekali ya beasiswa yang diberikan oleh pemerintahan dan juga saat ini banyak beasiswa yang diberikan oleh lembaga non-pemerintahan gitu. Nah, untuk beasiswa pendidikan ini sendiri mungkin, dari teman-teman semuanya juga sudah mengetahui bagaimana definisinya dan mungkin arti singkatnya juga, teman-teman sudah tahu gitu ya, apa arti dari beasiswa itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga kita akan membahas mengenai masalah finansial dalam pendidikan gitu. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa dalam pendidikan ini yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi hambatan gitu ya, bukan tolak ukur, mohon maaf, yang menjadi hambatan dalam masalah pendidikan ini adalah permasalahan finansial gitu. Nah, dalam permasalahan finansial ini ternyata bukan hanya berdampak kepada peserta didik, namun permasalahan finansial juga berdampak kepada lembaga pendidikan. Nah, yang pertama, mengapa masalah finansial ini berdampak kepada peserta didik? Nah, sudah kita ketahui bersama ya bahwa ternyata saat ini biaya pendidikan ini sangat mahal gitu. Bahkan, Badan Pusat Statistik atau BPS ini juga telah melakukan riset dan didapatkan bahwa ternyata biaya pendidikan itu naik, 10 sampai 15% per tahunnya gitu. Sehingga ketika misalkan ada kenaikan biaya pendidikan sedangkan apa ya, kita, tergolong orang yang kurang mampu, jadi, atau peserta didik itu tergolong orang yang kurang mampu, maka peserta didik itu akan merasa terbebani dengan biaya pendidikan yang mahal. Nah, kemudian masalah finansial juga berdampak kepada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan, itu tidak bisa memenuhi fasilitas, sarana, dan prasarana dalam proses belajar mengajar gitu. Ketika misalkan sarana dan prasarana itu sangat mahal gitu, maka lembaga pendidikan itu akan sulit untuk, mengupayakannya atau dalam artian memberikan bantuannya gitu. Seperti kayak misalkan peralatan laboratorium itu kan sangat mahal gitu, tetapi, itu harus tetap terpenuhi gitu, kalau misalkan tidak terpenuhi kan itu akan menjadi salah satu permasalahan dalam pendidikan atau dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian di sini, kita akan membahas juga mengenai tujuan beasiswa pendidikan itu sendiri. Nah, di sini ada 3 tujuan beasiswa. Yang pertama ada memberi bantuan, kemudian meningkatkan SDM, mewujudkan keadilan. Nah, mengapa, memberi bantuan gitu? Tujuan beasiswa sendiri itu memberi bantuan, dalam artian memberi bantuan ini adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu, tetapi mereka mempunyai prestasi atau bahkan tidak memiliki prestasi sama sekali. Nah, dengan adanya beasiswa, maka, solusi tersebut dalam, permasalahan keuangan itu akan teratasi gitu. Kemudian, dengan adanya beasiswa ini juga dapat meningkatkan SDM. Nah, di mana dengan meningkatnya SDM juga itu dapat berpengaruh terhadap, negara itu sendiri gitu. Karena dengan meningkatnya SDM itu,
suatu negara pun akan meningkat gitu, akan, mengikuti peningkatan atau berbanding lurus gitu dengan peningkatan SDM. Nah, kemudian tujuan beasiswa yang ketiga ialah mewujudkan keadilan. Nah, mungkin ini salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam bidang pendidikan gitu. Jadi kayak penyamarataan gitu, setiap orang kayak berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ketika misalkan orang tersebut kurang mampu, maka akan dibantu dengan adanya beasiswa. Kemudian di sini juga akan dibahas mengenai jenis dan sasaran beasiswa itu sendiri. Nah, ada banyak jenis ya dan juga, eee eee, apa ya, eee, kebanyakan jenis itu ya tergantung dari sasaran beasiswa itu sendiri. Nah, di sini ada beasiswa penghargaan, beasiswa atletik, beasiswa bantuan, dan juga beasiswa penuh. Yang pertama ada beasiswa penghargaan. Itu biasanya diberikan kepada peserta didik yang mempunyai keunggulan dalam bidang akademik. Nah, kemudian beasiswa atletik ini, hampir sama dengan beasiswa penghargaan. Nah, ketika beasiswa penghargaan diberikan kepada peserta didik yang mempunyai keunggulan akademik, beasiswa atletik ini diberikan kepada atlet populer gitu ya, dalam artian mereka yang mempunyai prestasi dalam bidang olahraga, gitu. Nah, kemudian ada juga beasiswa yang diberikan kepada orang yang kurang mampu, ada beasiswa bantuan dan juga beasiswa penuh. Nah, beasiswa bantuan ini diberikan kepada peserta didik yang kurang mampu. Kemudian beasiswa penuh biasanya itu diberikan, kepada peserta didik juga yang kurang mampu dan digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan gitu dari mulai, sarana pendidikannya itu sendiri gitu, kemudian kebutuhan sehari-harinya itu akan dipenuhi oleh beasiswa penuh gitu. Nah, kemudian, karena kita dari mahasiswa ya, kita dari apa ya, sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, di sini saya juga akan membahas mengenai jenis dan sasaran beasiswa pendidikan di perguruan tinggi. Yang pertama ada bantuan belajar mahasiswa atau disingkat BBM, dan juga ada peningkatan prestasi akademik atau PPA. Nah, BBM dengan PPA ini hampir sama, ini merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu, tetapi perbedaannya itu terletak pada persyaratannya gitu. Nah, ketika BBM diberikan kepada mahasiswa dengan IPK paling rendah 3, nah, PPA ini diberikan kepada mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,5. Nah, selain itu juga ada juga beasiswa yang diberikan dari Bank Indonesia, nah ini beasiswa yang diberikan dari Bank Indonesia ini, merupakan suatu bantuan ya yang bersifat non kedinasan. Nah, kemudian beasiswa Bank Indonesia ini juga sama ya diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu. Kemudian untuk bidik misi, ini merupakan, suatu bantuan yang berasal dari Dirjen Dikti. Kemudian ada juga, ketika, bidik misi ini sendiri merupakan suatu bantuan ya yang berasal dari pemerintah gitu. Nah, kemudian ada juga bantuan dari suatu lembaga atau yayasan yang bernama Yayasan Super Semar atau beasiswa Yayasan Super Semar. Nah, ini, seperti namanya ya bahwa beasiswa ini berasal dari Yayasan Super Semar. Nah, kemudian di sini juga kita akan membahas mengenai pengentasan masalah finansial dalam pendidikan gitu. Nah, mungkin tadi, sudah dijelaskan ya bahwa salah satunya adalah, dengan adanya beasiswa dan mungkin itu beasiswa ini sendiri merupakan salah satu, cara yang diberikan oleh pemerintah. Nah, tapi di sini kita akan membahas mengenai cara yang bisa kita lakukan atau orang tua kita lakukan untuk bisa mengatasi, masalah finansial dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama menyiapkan tabungan pendidikan, kemudian merapikan pengelolaan keuangan. Nah, di mana kedua ini saling berhubungan ya ketika misalkan kita, bisa merapikan pengelolaan keuangan, kita bisa menata, mana kebutuhan primer, mana sekunder, mana tersier, dan kita harus memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu gitu ya. Nah, dan mungkin kalau misalkan ada, apa ya, kita harus menyisihkan gitu, menyisihkan, pendapatan kita untuk, tabungan pendidikan gitu, untuk tabungan pendidikan. Nah, karena mengapa gitu ya, mengapa, tabungan pendidikan itu harus kita siapkan, karena ya seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan itu sangat mahal, maka kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Nah, kemudian
kita juga harus memperbarui target dan anggaran pendidikan gitu. Nah, mengapa ini harus dilakukan juga? Karena kan tadi sudah disebutkan bahwa ternyata biaya pendidikan itu naik dari 10 sampai 15% per tahunnya gitu. Sehingga ketika misalkan kita menyiapkan dari tahun ini ya, tahun 2022 dan kita akan berkuliah misalkan di tahun 2032 misalnya ya, nah kan otomatis gitu, biaya yang, harus kita persiapkan itu di tahun ini dan di tahun misalkan 2032 itu akan berbeda. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus memperbarui target dan anggaran pendidikan. Nah, ini, yang selanjutnya atau yang keempat, ini merupakan solusi terakhir gitu, ketika misalkan, peserta didik atau kita sendiri misalkan ya, tergolong sebagai, eee, kelua keluarga yang kurang mampu. Nah gitu, kita harus mendapatkan atau membantu misalkan ketika misalkan kita menjadi orang tua, kita harus dapat membantu anak mendapatkan beasiswa gitu, karena kan tidak ada cara lain, kita, misalkan untuk makan aja susah misalkan ya, nah kita berarti harus salah satu jalannya itu ialah dengan mendapatkan beasiswa gitu, karena kan ada banyak beasiswa dan beasiswa itu sendiri ya bukan hal yang mudah dalam artian ada beberapa tahapan yang harus kita lalui terlebih dahulu gitu. Nah, kita harus mempersiapkan dalam, segi, syarat-syaratnya itu. Nah, mungkin ini yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah finansial dalam pendidikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.